Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan campaign yang telah kami susun dan kami beri judul The Goals of Education is Tolerance. Adapun anggota dari tim kami ada Cindy Hesmita as Strategic Planner, ada Azhar Maulana as Account Handling, ada Muhammad Rizky as Media, ada Yoga Rahmat as Graphic Design, dan saya sendiri, Nida Amalia as Copywriter. Seperti yang kita ketahui, kota Yogyakarta atau lebih sering dikenal sebagai kota pelajar menjadi salah satu kota rujukan bagi para pelajar dari berbagai macam daerah untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Dengan begitu, perbedaan budaya masih seringkali menjadi masalah bagi para mahasiswa baru. Seperti halnya perbedaan budaya yang pada akhirnya menjadi stigma negatif yang tersematkan pada para mahasiswa yang berasal dari Indonesia bagian timur. Dan hingga saat ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang berupaya untuk menjunjung tinggi nilai toleransi sekalipun kepada mereka yang beragama selain Islam. Yang selanjutnya ada kompetitor. Yang pertama yaitu dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kampus ini sudah terakreditasi A, kemudian gedung-gedung kampusnya tersebar di beberapa titik daerah Yogyakarta. Kemudian sistem pembelajarannya masih menggunakan Learning Management System (LMS) atau PLE. Sistem keluar masuk kendaraan parkir juga masih secara manual, yaitu menggunakan STNK. Kompetitor yang kedua yaitu dari Universitas Islam Indonesia. Kampus ini sudah terakreditasi A, kemudian gedung kampusnya tersebar di beberapa titik daerah Jogja. Lalu sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan Google Classroom, dan sistem keluar masuk kendaraannya masih manual, yaitu menggunakan STNK dan juga KTM, namun belum dilengkapi dengan RFID. Yang selanjutnya ada value atau unik dari UMY sendiri. Secara geografis, UMY telah berada pada satu titik pusat, yang artinya gedung-gedung UMY berada dalam satu wilayah. Kemudian secara fasilitas, UMY sudah memiliki KTM dengan berbasis RFID, kemudian memiliki Cafe 1912 yang berada di dalam lingkungan kampus, lalu menggunakan sistem pembelajaran e-learning yang disebut dengan My Class, yang di dalamnya terdapat fitur video conference. Kemudian secara akreditas, UMY sudah memiliki akreditasi A dengan beberapa prestasi. Di antaranya, UMY merupakan PTS terbaik pertama versi Webometrics dan Good Start, kemudian PTS terbaik ke-9 versi Kemenristek Dikti, dan Kampus Islam terbaik keempat dunia versi Unirank tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu ada target audiens. Secara geografis, target audiensnya yaitu wilayah Indonesia bagian timur. Secara demografis, siswa sekolah menengah yang berasal dari Indonesia Timur dan akan melanjutkan kuliah di kampus swasta Yogyakarta. Kemudian mahasiswa Yogyakarta dan masih mahasiswa yang berasal dari Indonesia Timur. Diperuntukkan untuk pria dan wanita dengan usia 17 hingga 25 tahun. Secara psikografis, target audiensnya yaitu para pengguna internet. Nah, kebanyakan anak SMA dari Indonesia Timur yang ingin melanjutkan bangku perkuliahan di Pulau Jawa, mereka menggunakan internet atau mendapatkan informasi secara langsung dari teman atau kakak kelas semasa sekolah yang sudah duluan merasakan bangku perkuliahan di Pulau Jawa. Bahkan Line Today pernah merilis postingan yang menginformasikan bahwa di kota Sorong adalah kota yang memiliki jaringan internet tercepat yang ada di Indonesia. Jadi tidak heran bahwa pemuda-pemuda di Papua ini tidak kesulitan lagi untuk mencari informasi melalui internet tentang dunia luar, seperti itu.
Ya, dan di sini kelompok kami juga mempunyai survei tentang keberagaman dan bentuk toleransi yang ada di Yogyakarta. Ini dirilis dari Tirto ID. Yogyakarta digadang-gadang sebagai kota percontohan keberagaman untuk dunia dan Asia pada tahun 2017, tapi pada tahun 2016 kota pelajar ini menjadi lokasi kekerasan berbalut rasialisme. Para mahasiswa Papua ditangkap paksa, asramanya dikepung organisasi masyarakat dan seorang mahasiswanya didiskriminalisasi. Dari Tirto ID. Ya, di sini saya akan membahas problem, yaitu leads masyarakat Indonesia Timur masih rendah pada UMY. Kenapa masih dikatakan seperti itu? Karena masyarakat atau pemuda-pemuda yang ada di Indonesia Timur memiliki budaya juga kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa, khususnya yang ada di Yogyakarta. Selain itu, kurang tertariknya mereka dengan UMY atau ketidaktahuan mereka pada UMY karena mayoritas penduduk Indonesia Timur beragama Kristen. Sedangkan UMY adalah universitas yang berbasis pada Islam. Maka dari itu, kita di sini akan membuat iklan dengan mengkampanyekan UMY selalu menerima semua perbedaan yang ada karena UMY selalu menjunjung tinggi rasa bertoleransi dan juga beragama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada tiga hal. Yang pertama itu challenge, yang kedua creative approach, dan yang ketiga itu adalah mekanismenya. Ya, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang challenge-nya. Jadi challenge-nya itu untuk meningkatkan leads UMY di mata masyarakat Indonesia Timur. Jadi kan berhubung masyarakat Indonesia Timur ini banyak yang belum mengetahui keberadaan atau ada nggak sih Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu. Nah, oleh karena itu kita mengadakan challenge ini. Yang kedua itu ada pendekatan kreatif. Jadi pada pendekatan kreatif kita kali ini itu kita menggunakan pendekatan toleransi dengan memakai tagline "The goal of education is tolerance", atau dalam bahasa Indonesia itu tujuan pendidikan itu adalah toleransi. Ya, maksudnya di sini adalah seberapapun tinggi pendidikan kita, jika tidak memiliki toleransi itu bullshit, itu omong kosong doang ya. Jadi kita menggunakan kreatif, menggunakan tagline tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang mekanismenya. Jadi yang kita gunakan itu adalah foto berantai di Instagram. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita harus berfoto dengan menggunakan gaya handsign yang sudah ditentukan, gaya handsign. Yang kedua itu second barcode. Gaya handsign dapat diketahui dengan cara scan kode QR atau link, lalu copy caption serta download barcode yang sudah disediakan. Yang ketiga itu kita setelah unggah foto dan barcode ke Instagram, lalu pakai caption yang sudah di copy sebelumnya. Kemudian yang keempat, tag teman kamu untuk meneruskan challenge dengan cara minimal itu tag 3 akun teman kalian di Instagram. Dan yang ketiga, jangan lupa tag akun UMY @UMYogya. Dan yang terakhir, jangan lupa juga kita ngasih hashtagnya, yaitu kita memiliki 3 hashtag. Yang pertama tolerance with UMY, yang kedua say yes to tolerance, dan yang terakhir the goal of education is tolerance. Lanjut mengenai barcode, apa aja sih yang terdapat dalam barcode setelah kita scan? Yang pertama, pada barcode tersebut terdapat contoh foto dan handsign yang akan dipakai untuk selfie atau berfoto. Yang kedua, terdapat contoh caption dari campaign. Yang ketiga, kontak UMY. Yang keempat, link pendaftaran mahasiswa baru UMY. Dan yang terakhir, video pendek tentang bentuk toleransi di UMY dengan memunculkan beberapa unik dari UMY. Lebih lanjut mengenai handsign.
Handsign yang digunakan adalah abjad dalam bentuk Bisindo yang apabila dirangkai membentuk kata toleransi. Setiap orang nantinya akan memakai satu handsign atau salah satu abjad dari Bisindo yang membentuk kata toleransi. Misal, Budi mendapat gaya handsign T, maka si Budi harus berfoto menggunakan gaya tersebut. Yang mengenai caption Instagram, ada ketentuan caption yang harus diikuti oleh peserta. Nah, seperti yang bisa dilihat pada PPT, peserta juga wajib men-tag temannya demi menyukseskan campaign ini. Selain ketentuan caption, ada juga ketentuan hashtag yang harus diikuti oleh peserta. Ada 3 hashtag wajib yang harus ditambahkan peserta dalam caption. Yang pertama, tolerance with UMY, yang kedua, say yes to tolerance, dan yang terakhir, the goal of education is tolerance. Dalam video pendek yang akan kami sajikan terbagi menjadi 3 scene. Scene yang pertama memperlihatkan UMY secara keseluruhan, lalu memperlihatkan 2 orang mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda, yang satu berasal dari timur dan yang satu berasal dari daerah Jawa Barat. Mereka berboncengan mengendarai sepeda motor memasuki wilayah kampus dengan tetap menjalani protokol kesehatan dari arah gerbang utama. Terlihat yang memegang kendali setir motor adalah mahasiswa yang berasal dari timur. Mereka seakan saling bercengkrama membicarakan perihal kampus. Lalu scene kedua memperlihatkan bangunan-bangunan yang ada di kampus seperti halnya kafe, gedung admisi, gedung kembar, masjid kampus, UMB Boga, serta baliho-baliho yang memperlihatkan prestasi-prestasi kampus. Lalu scene ketiga yang terakhir setelah mereka berkeliling kampus, mereka keluar dari wilayah kampus dengan memperlihatkan kartu tanda mahasiswa atau KTM berbasis RFID hingga akhirnya pelang parkir terbuka. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.